Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarul Mutakin dari kelas 12 IPA 3. Kali ini saya akan melakukan praktikum isolasi DNA. Pertama, tujuannya adalah untuk mengekstraksi dan memisahkan DNA tumbuhan atau buah-buahan dengan cara sederhana, lalu menjelaskan keefektifan tiap deterjen dan buah yang dipakai untuk melakukan percobaan isolasi DNA, lalu menjelaskan proses isolasi DNA, lalu menjelaskan struktur dan komponen-komponen yang terdapat pada DNA. Lalu saya akan menjelaskan alat dan bahan yang saya gunakan untuk praktikum ini. Pertama ada buah pepaya, lalu ada garam. Nah, garam ini digunakan untuk menghilangkan protein dan karbohidrat. Nah, garam ini juga dapat menjaga kestabilan pH. Lalu juga ada deterjen bubuk dan deterjen cair. Nah, deterjen bubuk dan deterjen cair digunakan untuk mengetahui keefektifan masing-masing jenis deterjen, dan deterjen ini berfungsi untuk sebagai penghilang lipid pada membran sel sehingga membran akan rusak dan melisihkan sel. Lalu ada Aquades atau air. Nah, Aquades atau air ini nanti akan digunakan sebagai pelarut. Lalu juga alkohol dingin 70% atau etanol 96%. Nah, alkohol atau etanol ini berfungsi untuk mempermudah terjadinya presipitasi pada benang-benang DNA. Nah, etanol atau alkohol ini juga membawa asam nukleat yang terdapat pada campuran naik ke permukaan untuk kemudian diendapkan. Lalu alat yang saya akan gunakan pertama ada blender yang nanti akan digunakan untuk menghaluskan pepaya, yang fungsi untuk menghaluskan dan mengeluarkan isi sel. Lalu ada sendok. Nah, sendok ini untuk mengambil buah dan mengaduk. Lalu ada lidi yang nanti akan digunakan untuk mengaduk larutan. Lalu ada saringan yang nanti akan digunakan untuk memisahkan DNA dari molekul-molekul yang atau senyawa yang tidak diinginkan. Lalu ada gelas bening yang nanti akan untuk menjadi tempat larutan dan tempat penyaringan nanti. Lalu pertama-tama kita akan cara kerjanya kita akan blender buah pepaya tadi. Kita tambahkan sedikit air. Nah, sebelum itu kita akan tambahkan garam dan deterjen bubuk pada gelas ini. Nah, kita akan isi gelas ini dengan menggunakan masing-masing gelas dengan menggunakan 1 sendok makan garam. Lalu kita tambahkan deterjen bubuk dan deterjen cair pada wadah gelas ini. Kita tambahkan 2 sendok makan deterjen bubuk. Lalu di sini kita tambahkan 2 sendok makan deterjen cair.
Lalu kita tambahkan dulu. Lalu kita tambahkan 4 sendok makan air. Atau 5 makan sendok makan air. Jadi di sini kita akan aduk menggunakan sumpit. Kita akan aduk menggunakan lidi. Kita tambahkan 2 sendok makan air. Lalu setelah itu kita tambahkan buah pepaya yang tadi sudah di blender sekitar 2 sampai 3 sendok makan. Lalu kita aduk lagi menggunakan lidi. Lalu setelah ini kita akan saring pada kedua gelas ini. Ini untuk deterjen bubuk. Untuk deterjen cair. Untuk deterjen cair kita teruskan.
kita saring ini untuk memisahkan DNA dari molekul-molekul yang tidak kita inginkan. Lalu kita saring juga yang deterjen bubuk. Lalu kita akan tunggu sampai proses penyaringannya selesai. Nah, setelah tersaring, kita lihat pada gelas yang diberikan deterjen bubuk, warnanya sedikit lebih pucat dibandingkan dengan deterjen cair yang terlihat lebih cerah. Pada deterjen bubuk juga terlihat warnanya agak oranye kepucatan, dan pada deterjen cair berwarna oranye cerah. Lalu kita tambahkan masing-masing alkohol dingin sebanyak 4 sendok makan. Dan juga ditaruhnya di pinggir. Tuh. Dua. Tuh. Dua. Tiga. Empat. Nah, sekarang kita tunggu sampai beberapa menit. Nah, setelah diberikan alkohol pada gelas yang diberikan deterjen bubuk, sudah mulai terlihat benang-benang DNA-nya pada menit ke sekitar 5. Lalu pada deterjen cair, benang-benang DNA-nya sudah terlihat pada menit ke 10. Lihat pada yang diberi deterjen cair, benang-benang sudah mulai terbentuk pada bagian alkoholnya. Dan lihat pada lapisan pertama paling atas lihat ada alkohol, dan di tengahnya ada benang-benang DNA yang ngembang, dan di bawahnya ada endapan yang tadi. Lalu di deterjen bubuk pada lapisan pertama terlihat alkohol, dan pada lapisan kedua terlihat benang-benang DNA yang cukup banyak, dan pada lapisan bawahnya terlihat endapan yang pepaya tadi. Jadi kesimpulannya, benang-benang DNA lebih cepat terlihat pada deterjen bubuk dibanding pada deterjen cair untuk pepaya. Dan warna pada deterjen cair terlihat lebih cerah dibanding dengan deterjen bubuk yang terlihat pucat.
Sekian kesimpulan yang dapat saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.